channel YouTube TV dalam Sirah Nabawiyah bagian 41. Semua saya harapkan saudaraku muslim dimanapun berada, anak-anakku, cucu-cucuku, saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku semua selalu dalam lindungan, kasih sayang, rahmat Allah SWT. Jangan lupa dalam pandemi COVID-19 ini apabila keluar rumah langsung pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Oke, kita mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagian 41 ini adalah masalah mengenai orang muslim yang dikurung di Si'ib Abu Thalib, yaitu orang muslim ditempatkan, diasingkan, digiring, dikurung di sebuah tempat yang dijaga ketat dan temboknya sangat tinggi, tidak bisa dipanjat, dikelilingi oleh penjaga yang ketat dan letaknya di bukit Abu Qubais sebelah timur Mekah. Pintu masuknya berupa celah yang sempit, kira-kira 2 meter, yang hanya bisa dimasuki oleh unta dengan susah payah. Ada muslim dari keturunan Bani Hashim yang dikurung di Si'ib Abu Thalib ini, kira-kira 400 keluarga, terdiri dari anak-anak, orang tua, orang dewasa. Nah, karena sangat terpencil tempatnya sehingga kekurangan makan, minum dan lain sebagainya, sehingga apabila malam hari anak kecil itu menangis, merintih, ibu lapar katanya gitu. Iya nanti ya nak, nunggu dulu ya katanya di dalam Si'ib seperti itu. Besok kita akan mendapat kiriman makanan dari orang yang peduli, jawab ibunya. Tidak mau, mintanya sekarang karena lapar sekali. Kasihan sekali anak-anak itu tidak kuat menahan lapar, sehingga apabila malam hari mereka pada rewel, tidak bisa menahan lapar. Tangis dan jerit anak-anak terdengar hampir di setiap malam hari dari dalam Si'ib itu. Sebagian penduduk Mekah mulai tidak tega melihat penderitaan Bani Hashim, tetapi mereka takut untuk membantu. 400 keluarga tadi dari Bani Hashim yang bertahan di dalam Si'ib itu, kehidupan mereka begitu keras, penuh dengan kekurangan, tetapi tidak satu pun yang berniat mengkhianati Rasulullah SAW. Padahal tidak semua anggota keluarga dari Bani Hashim itu memeluk Islam. Contohnya Abu Thalib, sang pemimpin Bani Hashim, paman dari Rasulullah SAW, itu bukan Muslim. Namun kehadiran Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka sudah cukup membuat hati mereka bahagia, tentram, dan tidak merasa cemas. Mereka mengerti bahwa Allah telah memilih mereka untuk melindungi utusannya dari semua musuh. Bagi Bani Hashim itu sebuah kehormatan yang membuat mereka tidak mau menukar Rasulullah SAW dengan apapun, bahkan dengan sebuah kerajaan sekalipun. Makanya dia semua bertahan di dalam Si'ib yang begitu terpencil, yang begitu maksudnya sangat menderita. Mereka 400 keluarga itu merasa bahagia sekali dekat dengan Rasulullah SAW. Mereka bahkan menjalankan hidup yang hidup bertahun-tahun di dalam pengasingan yang pahit itu dengan rasa yang bangga. Tidak satupun dari 400 orang itu berniat untuk menyelamatkan dirinya sendiri gitu maksudnya. Padahal mereka tidak tahu sampai kapan di dalam pengasingan itu berakhir. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan dijalaninya dengan penuh harapan,
mereka semua sudah bertekad mengikuti Rasulullah SAW. Kemanapun Rasulullah pergi, dimanapun Rasulullah berada, mereka sudah niat dekat dengan Rasulullah SAW. Mereka lebih suka menjadi tawanan daripada bebas tanpa Rasulullah. Bagi mereka hidup tanpa Rasulullah adalah hidup yang tidak layak dijalani. Itulah orang yang beriman, yang tahu bahwa Rasulullah itu adalah kekasih Allah, utusan Allah, maka walaupun hidupnya menderita, namun dia merasa bahagia apabila dekat dengan Rasulullah SAW. Sedang masa-masa sulit itu ada sosok penting selain Rasulullah SAW yang menjadi sosok teladan bagi semua penghuni Si'ib. Bagaimana mereka harus menjalani hidup dengan penuh ketabahan. Ialah beliau Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Bunda Khadijah lah yang menjadi teladan bagi semua orang pada saat-saat sulit itu. Beliau adalah keturunan bangsawan dan dibesarkan dalam lingkungan yang mewah. Namun ketika harus meninggalkan rumahnya yang luas dan tinggal di lembah yang sempit, Bunda Khadijah radhiyallahu anha pun sama sekali tidak menunjukkan tidak menunjukkan keengganannya, kesedihannya, penderitaan, tidak sama sekali. Beliau justru mengumpulkan segala kekuatan, keberanian, kemampuan, serta bangkit penuh dengan semangat. Pada saat-saat itu, air adalah hadiah yang sangat bahagia bagi Bunda Khadijah. Akhirnya Bunda Khadijah memberikan kepingan uang emas kepada Ali bin Abi Thalib untuk membeli air yang kemudian beliau bagikan secara merata kepada semua yang tinggal di Si'ib, di pengasingan itu. Yang sangat membutuhkan, yang paling dibutuhkan adalah air. Bunda Khadijah radhiyallahu anha pun adalah bidadari pelindung bagi kaumnya. Beliau amat memperhatikan nasib anak-anak keluarga Bani Hasyim. Setiap kali ada bahan makanan yang berhasil didapatkan, Bunda Khadijah selalu mengaturnya dengan adil. Yang paling diutamakan adalah anak-anak terlebih dahulu, setelah itu orang-orang tua, baru dibagi lainnya yang masih kuat. Setelah itu beliau mendahulukan kepentingan para pengungsi yang begitu banyak tadi, sehingga kepentingan dirinya sendiri pun tidak begitu diperhatikan oleh Bunda Khadijah. Bunda Khadijah radhiyallahu anha selalu menjadikan sabar dan sholat sebagai sumber kekuatannya. Beliau memohon pertolongan kepada Allah SWT setiap saat. Ketika berdoa, Bunda Khadijah radhiyallahu anha tidak hanya mendapatkan pertolongan, tetapi juga keberanian, kekuatan, kedamaian, ketenangan, dan kepuasan. Selama 3 tahun di pengasingan itu, kekayaan Bunda Khadijah radhiyallahu anha yang melimpah itu habis. Namun sebagian besar harta itu adalah digunakan untuk membeli air, membeli makanan, beliau untuk mencukupi kebutuhan para muslim yang diasingkan di tempat yang sangat terpencil tadi. Namun beliau amat bahagia karena dapat menggunakan hartanya dibelanjakan di jalan Allah dengan kekayaan itu untuk menyelamatkan hamba Allah yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan keluarga beliau menganggap semua itu
adalah sebuah kehormatan sehingga sangat mensyukurinya. Itulah apabila orang yang kaya hati dengan mensedekahkan semua hartanya yang habis tidak akan kecewa, namun malah bahagia sekali karena merupakan suatu kehormatan bisa membelanjakan harta yang dikaruniakan Allah di jalan Allah untuk menolong kepentingan orang banyak yang sangat membutuhkan. Sehingga beliau juga mensyukuri di tengah-tengah bencana dan kesusahan itu Bunda Khadijah radhiyallahu anha tetap tegar dalam keimanannya, dan hal itulah yang menjadikan sumber kekuatan yang tidak tergoyahkan bagi orang-orang di sekitar beliau. Jadi karena Bunda Khadijah memberikan suri tauladanya sehingga para pengikut yang diasingkan tadi merasa ikut kuat juga. Bunda Khadijah radhiyallahu anha selalu berhubungan dengan Allah lewat sholat. Sholat adalah rahasia keberanian beliau dan perilaku beliau yang tenang, lembut, menjadikan pendorong kekuatan bagi seluruh anggota Bani Hasyim di tengah-tengah kesulitan itu. Islam sangat memuliakan kaum wanita. Rasulullah SAW bersabda, seindah-indahnya perhiasan di muka bumi adalah wanita yang solehah. Hikmahnya, wanita adalah tiang sebuah bangsa. Apabila wanitanya baik, maka baik pula lah suatu bangsa. Namun, apabila wanitanya jelek, maka jelek pula lah bangsa itu. Di sini orang yang kaya juga termasuk Abu Bakar. Ketika masuk Islam, Abu Bakar memiliki harta sebanyak 50.000 dirham. Setiap beliau membebaskan budak, yaitu beliau membebaskan 7 budak dengan 400 dirham per orang. Jadi dikalikan, kalau 7 kali 400, 2.800. Jadi uang beliau yang terpakai sebanyak 2.800 dirham untuk membebaskan 7 orang budak. Sebagian besar sisanya dipergunakan untuk mempertahankan hidup bersama kaum muslimin yang ada di dalam Si'ib. Ada Tufail ad-Dawsi, yaitu di tengah-tengah kesulitan itu Rasulullah SAW yang tidak pernah menyerah sedikit pun, sedikit demi sedikit terus mendapatkan kemenangan. Suatu hari datanglah seorang bangsawan dari luar negeri Mekah. Dia adalah seorang penyair cendekia dari yang bernama Tufail ad-Dawsi. Seketika itu juga orang-orang Quraisy memberikan peringatan kepada Tufail ad-Dawsi, jangan kau mendekati Muhammad, dia itu penipu, penyihir, dia sudah melecehkan sesembahan kita, melecehkan nenek moyang kita, sudah tidak mengakui Tuhan kita yang berupa berhala-berhala itu. Hati-hati apabila kamu berhadapan dengan Muhammad. Jangan dengar kata-katanya ya. Dia telah memecah belah orang-orang dengan keluarganya. Kami takut jika kamu nanti ketemu, kamu juga akan keluargamu dan bangsamu juga akan terpecah belah. Hati-hati dan jangan sekali-sekali mendengarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Itulah pesan dari pembesar petinggi Quraisy. Diperingatkan seperti itu membuat Tufail ad-Dawsi penasaran. Namun saya adalah kan seorang cendekiawan dan penyair. Aku dapat mengenal mana yang baik dan mana yang tidak baik. Apabila yang baik akan aku ikuti dan yang tidak baik pastinya akan aku tinggalkan. Seperti itu. Setelah berpikir begitu, Tufail ad-Dawsi mengikuti Rasulullah sampai ke rumahnya. Tuan,
benarkah Anda seperti yang dituduhkan oleh bangsa Quraisy terhadap Anda? Seperti itu, tanya Tufail pada Rasulullah SAW. Apa yang Anda bawa dan Anda sampaikan kepada mereka? Rasulullah SAW menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Hati Tufail segera luluh dan dia pun memeluk Islam. Ketika kemudian ia kembali kepada kaumnya, sebagian mereka langsung memeluk Islam, namun sebagian juga masih tampak ragu. Selain orang yang diutus masyarakat bagaimana beragama Nasrani diutus ke Mekah untuk menemui Rasulullah SAW. Begitu bertemu dan berbincang-bincang dengan beliau, mereka langsung menyambut, menerima dan beriman kepada beliau. Orang-orang Quraisy menjadi geram dan memaki-maki mereka. Kalian ini utusan yang gagal karena kalian itu orang Nasrani, disuruh oleh masyarakat seagamamu mencari berita tentang orang itu, maksudnya yang dimaksud Muhammad. Sebelum kamu kenal benar-benar siapa dia, agama kamu sudah kamu tinggalkan dan kamu mengikuti agama yang diajarkan oleh Muhammad itu, kata orang Quraisy seperti itu. Kamu tinggalkan lalu kamu percaya begitu saja apa yang dikatakan. Nah, di sini yang memusuhi Rasulullah SAW adalah 3, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Akhnas. Melihat orang-orang di luar Mekah seperti Tufail, Ad-Dausi, dan orang-orang Nasrani yang memeluk Islam, para pembesar Quraisy yang paling gigih memusuhi Rasulullah SAW pun jadi bertanya-tanya, benarkah yang dibawa Muhammad itu? Diam-diam Abu Sufyan pergi pada suatu malam mendekati rumah Rasulullah, yang mana dia tahu Rasulullah selalu bangun malam dan membaca Al-Quran. Saat Abu Sufyan mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, begitu tenang, damai hatinya. Suara Rasulullah yang merdu menggema di kalbunya. Fajar pun tiba dan Abu Sufyan bergegas pulang. Namun di saat itu dia memergoi Abu Jahal juga sedang mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Mereka saling pandang tanpa mampu berkata. Lewatlah Akhnas bin Syarik. Rupanya Akhnas pun diam-diam juga mendekati rumah Rasulullah. Jadi bertiga itu mendekati rumah Rasulullah tidak munafik. Hatinya sebetulnya tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran itu menenangkan hatinya, membuat bahagia dan damai. Akhirnya bertiga itu langsung saling menyalahkan, saling menuduh. Kejadian ini jangan terulang lagi, kata mereka bertiga seperti itu. Ujar salah satu dari mereka, jika masyarakat kita tahu, kedudukan kita akan lemah dan mereka akan berpihak kepada Muhammad, kata mereka. Salah satu dari mereka. Ketiganya pun berjanji tidak akan datang ke rumah Rasulullah SAW lagi untuk mendengarkan setiap malam baginda bangun untuk tahajud itu. Namun pada malam berikutnya mereka terbawa perasaan tadi. Setiap mendengar Al-Quran yang dibacakan Rasulullah kan hatinya damai. Akhirnya bertiga tadi mendatangi lagi. Namun dengan tempat terpisah, tidak diketahui, ketemu lagi. Akhirnya saling bertengkar, saling menyalahkan lagi setelah fajar tiba. Dan perbuatan itu terulang lagi pada malam ketiga. Ketika mereka saling bertemu pada waktu fajar kembali, mereka saling menuduh. Rasa takut kemudian timbul di hati mereka masing-masing. Mereka takut kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan, kehilangan harta di masyarakatnya apabila mereka bertiga tadi memeluk Islam. Takut juga ditinggalkan oleh masyarakatnya, seperti itu. Rasa takut inilah membuat mereka
berteguh hati untuk membuang jauh-jauh perasaan tenang dan damai yang mereka rasakan saat mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Setelah itu, tidak seorang pun dari mereka yang kembali ke rumah Rasulullah pada tengah malam untuk mendengarkan beliau baca Al-Quran secara diam-diam. Itulah orang sebetulnya tahu namun tidak mau mengakui, jadinya termasuk orang yang sombong. Demikianlah pertemuan dengan Umi Nini Gawat pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, bagikan, dan komen. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bertemu lagi besok. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.